Kuat dalam penguasaan bola, lincah, bertalenta, dan bermental baja, bukan baja hitam. Mampu memanfaatkan peluang seminim mungkin, memiliki postur yang terbilang cukup sebagai seorang striker, merupakan gambaran yang tidak cukup untuk mendeskripsikan Victor Osimhen dalam mengoyak gawang lawan. Berikut Skor Eden akan mencoba merangkum perjalanan karir seorang talenta berbakat sepak bola asal benua Afrika. Skor Eden merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Lagos, salah satu kota metropolitan pesisir pantai di Nigeria dan mantan ibu kota setelah pada tanggal 12 Desember 1991 dipindahkan ke Abuja. Dengan tingkat kepadatan penduduknya yang amat luar biasa, dengan kerumitan, kemacetan, dan kesemrautannya. Victor Osimhen lahir pada 29 Desember 1998. Ia merupakan putra dari mendiang penatua Patrick Osimhen. Layaknya kebanyakan pesepak bola yang berasal dari Nigeria, Osimhen kecil hidup dengan latar belakang keluarga yang serba kekurangan, yang memungkinkan keluarganya memiliki status ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan. Keluarga Osimhen menetap di Nigeria bagian selatan, tepatnya di wilayah pemerintahan daerah Tenggara bernama Esan. Sebelum kelahirannya, orang tua Osimhen memutuskan untuk mengadu nasib di Lagos, salah satu pusat ekonomi Nigeria. Namun kehidupan di Lagos sangat tidak mudah. Osimhen muda harus membantu ibunya menjual air kemasan di lalu lintas Lagos yang panas terik untuk membantu penghasilan keluarganya. Tumbuh di Olusosun, sebuah komunitas kecil dekat Lagos, Osimhen menghabiskan masa kecilnya bersama saudara kandungnya Andrew dan 4 saudara kandung lainnya. Daerah ini merupakan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Afrika. Pada tahun pertamanya, Victor Osimhen bekerja sebagai pedagang kaki lima yang sering dikejar-kejar Satpol PP, menjual air saset, dan berbagai perlengkapan rumah tangga untuk menunjang pendidikan dan keluarganya. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di Olusosun yang menjadi tempat berkumpulnya generasi muda pecinta sepak bola di masyarakat. Setiap malam, banyak anak laki-laki termasuk Osimhen pergi ke lapangan sepak bola untuk menonton kakak laki-lakinya, seorang bintang sepak bola setempat. Victor dan keluarganya merupakan pendukung setia tim nasional Nigeria. Kecintaan mereka terhadap tim dihadapkan dengan hasrat Osimhen untuk bermain sepak bola, yang kemudian memacu ambisinya untuk menjadi pemain profesional dan kelak bisa bermain untuk negara tercintanya. Tahun demi tahun pun berlalu, impian keluarga Osimhen lambat laun mulai terwujud ketika tim pencari bakat sepak bola setempat memperhatikan bakat luar biasa Osimhen. Ia kemudian diundang untuk melakukan trial dengan Ultimate Strikers Academy di Lagos. Bakat luar biasanya di usianya yang masih sangat muda membuat tim akademi memutuskan untuk merekrutnya, dan disinilah awal karir yang akan menjadi catatan sejarah dalam hidupnya. Pada tahun 2014, penampilan luar biasanya bersama Ultimate Strikers Academy dilirik oleh pelatih Emmanuel Amunike untuk bergabung dengan timnas Nigeria Under 17. Osimhen berhasil membantu timnas Nigeria lolos ke Piala Dunia FIFA Under 17 yang akan diadakan di Chili. Pada 17 Oktober 2015, Osimhen melakukan debut pertamanya pada usia 16 tahun 9 bulan 18 hari dalam ajang Piala Dunia FIFA Under 17. Bermain untuk timnas Under 17, Osimhen mencuri banyak perhatian. Osimhen berhasil tampil sangat mengesankan. Penampilan apiknya mampu mengantarkan Nigeria menjadi juara dalam perhelatan Piala Dunia FIFA Under 17. Setelah mengalahkan Mali di putaran final, Osimhen menjadi top skor dengan perolehan 10 gol. Gol tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam perhelatan Piala Dunia FIFA Under 17 sejak pertama digelar pada tahun 1985. Penampilan luar biasanya bersama timnas Nigeria Under 17 membuatnya menjadi daftar perburuan panas klub-klub besar Eropa. Beberapa klub seperti Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur menjadi klub yang paling serius untuk melakukan negosiasi. Namun secara mengejutkan, Osimhen menolak tawaran klub raksasa Eropa tersebut. Ia lebih memilih salah satu klub Bundesliga yang dianggap menawarkan kesepakatan menguntungkan bagi Osimhen. Setelah dinobatkan menjadi pemain muda Afrika terbaik tahun 2015 dalam acara CAF Awards di Abuja,
Osimhen mengumumkan bahwa dia akan melanjutkan karir profesionalnya bersama klub Bundesliga Jerman Wolfsburg. Osimhen memilih Wolfsburg karena jaminan dan dukungan finansial klub sangat bermanfaat bagi keluarganya. Selain itu, Osimhen lebih tertarik bermain di klub Jerman ketimbang bermain di klub liga manapun. 1 Januari 2017, Osimhen resmi menandatangani kontrak bersama Wolfsburg dengan durasi 3,5 tahun dan nilai kontrak sebesar 3,5 juta euro atau setara 60,84 miliar rupiah. Namun di awal karirnya bersama Wolfsburg, Osimhen menjalani musim yang sangat sulit. Ia mengalami cedera bahu yang memaksanya harus menepi dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Cedera bahunya yang terus-menerus berlanjut membuat Osimhen terpaksa melakukan operasi bahu. Tidak hanya itu, saat bahunya mulai pulih, Osimhen kembali harus menepi karena ia jatuh sakit. Akibatnya, ia kembali absen beberapa musim dan melewatkan perhelatan Piala Dunia FIFA 2018 yang digelar di Rusia. Inkonsistensi akibat cedera dan sakit mengakibatkan nihilnya gol di Wolfsburg dan berdampak negatif pada karirnya. Osimhen kemudian bertekad untuk bangkit. Ia memutuskan untuk trial bersama dua klub Belgia, Club Brugge dan Zulte Waregem. Namun sayang, cobaan lagi-lagi harus ia hadapi. Ia terjangkit penyakit malaria yang berdampak pada kondisi fisiknya dan membuat kedua klub tersebut menolaknya. Pada 22 Agustus 2018, keberuntungan akhirnya berpihak pada Osimhen. Klub Belgia Charleroi mengontraknya dengan status pinjaman selama 1 musim menggantikan Kaveh Rezai yang dijual ke klub Brugge. Osimhen menjalani pertandingan debutnya pada tanggal 1 September ketika melawan Excel Mouscron. Sejak saat itulah Osimhen mulai bangkit. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dan mulai bermain secara reguler. Osimhen menyelesaikan paruh musim pertamanya dengan 8 gol dalam 16 pertandingan, hanya kalah gol dengan rekan satu timnya Christian Benavente. 1 musim bersama Charleroi Sporting Club, Osimhen terlibat dalam 36 pertandingan dan membukukan 20 gol dan 4 assist. Penampilannya yang cukup apik membuat Charleroi Sporting Club mempermanenkan statusnya. 1 Agustus 2019, pada bursa transfer musim panas, salah satu klub Prancis Lille berminat untuk meminang pemain berkebangsaan Nigeria itu dengan mahar 22,40 juta euro atau setara 389,3 miliar rupiah dengan durasi kontrak 5 tahun. Berselang 10 hari setelah kedatangan Osimhen ke Grand Stade Lille Metropole, Osimhen melakukan debut pertamanya di Liga Prancis. Kala itu, Lille menjamu klub Nantes di Stadion Pierre Mauroy. Osimhen berhasil memberikan kepercayaan para fans dengan mampu mencetak 2 gol kemenangan yang dicetak pada menit 19 dan 80 dengan skor 2-1 untuk kemenangan Lille. Di musim pertamanya, Osimhen berhasil menunjukkan permainan terbaiknya dengan mampu menjadi pencetak gol terbanyak Lille dengan torehan 18 gol di semua ajang kompetisi. Penampilan apiknya bersama Lille kemudian membuat klub Italia, Napoli, tertarik untuk mendapatkan talenta Afrika itu. Napoli kemudian melakukan negosiasi dan berhasil menemui kesepakatan untuk membawanya ke publik Stadio Diego Armando Maradona tepat pada tanggal 31 Juli 2020. Osimhen resmi berseragam Napoli dengan mahar fantastis yakni 75 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Transfer ini menjadikannya sebagai pemain dengan rekor transfer termahal yang diboyong Napoli sekaligus memecahkan rekor pemain termahal Afrika hingga saat ini. Bermain untuk Napoli, Osimhen pada awalnya memiliki kesulitan untuk beradaptasi. Di awal musimnya bersama Napoli, Osimhen hanya mampu mencetak 10 gol dan 3 assist dari 30 laga yang ia lakoni. Tidak hanya itu, pada 13 November 2020 dalam ajang pertandingan kualifikasi Piala Afrika bersama timnas Nigeria, Osimhen harus ditandu karena mengalami cedera. Ia kembali menderita cedera bahu yang membuat Osimhen harus absen selama 2 bulan. Osimhen kemudian didiagnosis tertular COVID-19 setelah melakukan perayaan ulang tahunnya yang membuat striker keturunan Afrika itu terpaksa absen hingga 29 Januari 2021.
Sekembalinya dari cedera dan COVID-19 pada 16 September 2021, Osimhen mencetak 2 gol saat bermain imbang 2-2 melawan Leicester City di babak penyisihan grup Liga Eropa. Namun lagi-lagi pada November 2021, Osimhen kembali menderita cedera kepala yang parah. Ia mengalami retak tengkorak rongga mata saat Napoli kalah 3-2 dari Inter Milan di San Siro. Ia segera menjalani operasi dan terpaksa melewatkan Piala Afrika di Kamerun. Inilah alasan mengapa ia kerap menggunakan masker pelindung. Di akhir musim, ia hanya mampu mencetak 14 gol di Serie A dan 18 gol di semua ajang kompetisi. Pulih dari cederanya, Osimhen justru semakin menggila. Setelah ia dihantam oleh serangkaian cedera, Osimhen justru kembali lebih kuat dan tampil sangat impresif. Ia menjadi skuad utama yang perannya sangat mematikan. Musim 2022-2023 adalah musim keemasan Victor Osimhen. Ia mampu mencatatkan 31 gol dan 5 assist dari 39 laga yang ia lakoni. Bersama Napoli, nama Osimhen semakin melambung tinggi. Peran mematikannya di lini depan berhasil membawa Napoli menyabet gelar Serie A setelah 33 tahun mengalami puasa gelar. Penampilan impresifnya bersama SSC Napoli membawanya meraih penghargaan African Football of the Year tahun 2023. Sejak video ini dibuat, Osimhen masih aktif bermain untuk SSC Napoli dan menjadi lini depan mematikan Napoli yang perannya tidak tergantikan. Melalui Osimhen kita dapat belajar bahwa sesulit apapun ujian yang kita alami, sebanyak apapun cobaan yang menghantam, ingatlah di usianya yang sudah sangat tua, kakek Sugiono masih mampu menaklukkan lawan-lawannya.